Halo, selamat berjumpa lagi dalam pertemuan kita pembelajaran matematika kelas 9 semester 2. Materi kita hari ini tentang kongruensi. Kita akan belajar tentang kongruensi. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat atau karakteristik benda dengan permukaan yang kongruen berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, membuat model, menggambar atau melukis, dan menentukan bangun-bangun datar yang kongruen dengan berbagai cara dan posisi. Ketiga, kita menguji dua segitiga kongruen. Dan yang keempat, menentukan panjang sisi, besar sudut, atau unsur lainnya berkaitan dengan bangun datar yang kongruen. Dan menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait dengan konsep kongruenan. Dari situ, kita akan memulai dengan melihat dulu dua benda yang kongruen. Perhatikan gambar di sini. Bentuknya sama, ukurannya sama. Untuk gambar kursi di sini, bentuknya sama, ukurannya sama, walaupun warnanya berbeda. Lalu untuk gambar ini dan gambar ini, ukurannya sama, bentuknya juga sama, sama-sama persegi panjang. Sedangkan ini contoh-contoh bangun yang tidak kongruen. Perhatikan di sini, bentuknya beda sekali. Ini bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Yang satu besar, yang satu kecil. Ini bentuknya sama-sama persegi panjang. Namun ukurannya berbeda. Dari situ kita dapat melihat apa itu kongruensi. Dua bidang datar dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dengan kata lain, kongruen atau sama dan sebangun itu bentuknya sama, ukurannya sama, dan dilambangkan dengan seperti ini. Jadi, dua bidang datar yang kongruen pasti sebangun. Karena apa? Karena perbandingan sisi-sisi dari dua bidang datar yang kongruen adalah 1. Namun, dua bidang datar yang sebangun belum pasti kongruen. Perhatikan contoh berikut ini. Dari dua trapesium berikut, buktikan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium EFGH. Yang pertama kita lihat sudut-sudutnya. Ternyata sudut A sama dengan sudut E, tandanya sama. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G. Sudut D sama dengan sudut H. Lalu kita lihat sisi-sisinya. AB sama dengan EF, BC sama dengan FG, CD sama dengan GH, dan AD sama dengan EH. Maka terlihat bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi trapesium ABCD
kongruen dengan trapesium EFGH. Kita lihat contoh yang kedua. Jika kedua segitiga kongruen, tentukan panjang AC, besar sudut A, dan besar sudut F. Perhatikan di sini gambarnya. 8, 8, 7, 7. Kalau sini 6, sini harus 6. Karena panjang sisi-sisinya sama panjang, ya, bersesuaian. Ini 55, ini 55. Kalau sini 60, maka sini 60, karena bersesuaian. Kalau sini 65 derajat, maka sini juga harus 65 derajat. Jadi panjang AC 6 cm, besar sudut A 60 derajat, dan besar sudut F 65 derajat. Menentukan pasangan segitiga yang kongruen. Jika ada trapesium sama kaki ABCD dengan AD sama dengan BC, maka kita bisa menentukan pasangan segitiga yang saling kongruen. Yang pertama adalah AED. Ini AED kongruen dengan BEC. Yang kedua, ABD. Ini segitiga ABD kongruen dengan segitiga ABC. Dan yang ketiga, segitiga ACD kongruen dengan segitiga BCD. Jadi ada 3 pasangan segitiga yang kongruen. Kita mengulang lagi mengingat pelajaran kelas 7 semester 2 bahwa dua sudut akan sama besar jika diketahui tandanya sama, berimpit, berseberangan, sehadap, dan bertolak belakang. Dua sisi akan sama panjang jika diketahui dan berimpit. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan untuk pembuktian pada kongruensi dua segitiga. Syarat kongruensi pada dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu syarat, yaitu sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, sisi sudut. Kita lihat satu persatu. Kita mulai yang pertama. Ketika panjang sisi yang bersisian sama panjang, kita akan buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Perhatikan pada gambar dua segitiga ini. AB sama dengan DE, tandanya sama. Lalu BC sama dengan DF, karena punya tanda yang sama. Dan AC sama dengan EF, tandanya sama, ukurannya juga sama. Memenuhi sisi, sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Kita lihat yang kedua. Dua sisi yang bersisian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Perhatikan contoh. Kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga BCD. Ternyata apa? AB sama dengan CD. Diketahui sudut ini ABC sama dengan sudut BCD. Diketahui dan dilihat bahwa BC sama dengan BC. Karena berimpit. Jadi memenuhi apa? Sisi, sudut, sisi.
Sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga BCD. Yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang diapitnya sama panjang. Perhatikan contoh, bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD. Kita buktikan bahwa sudut ADB ini dan sudut CDB diketahui sama karena sama-sama siku-siku. Lalu sudut ABD ini dan sudut CBD yang ini juga sama karena diketahui tandanya sama. Yang ketiga, bahwa BD sama dengan BD. Sehingga memenuhi apa? Sudut, sisi, sudut. Jadi segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD. Yang keempat, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang. Sudut, sudut, sisi. Perhatikan contoh. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Ini segitiga ABC dan segitiga DF. Kita lihat bahwa sudut A sama dengan sudut D karena diketahui, sudut B sama dengan sudut E diketahui, dan sisi BC sama dengan EF diketahui juga. Jadi adalah memenuhi sudut, sudut, sisi. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Ingat bahwa dua sisi yang sejajar tidak dipakai untuk pembuktian. Karena apa? Karena dua sisi yang sejajar belum tentu sama panjang. Yang kedua, pada dua segitiga, jika ketiga sudut yang bersesuaian sama besar, sudut, sudut, sudut diketahui, maka kedua segitiga itu hanya sebangun, namun tidak kongruen. Untuk selanjutnya, kalian dapat mengerjakan tugas. Yang pertama adalah mencari pasangan segitiga yang kongruen. Yang kedua, kalian menentukan panjang BC, di mana bahwa ABCD dan EFGH kongruen. Yang ketiga, buktikan bahwa segitiga ACD kongruen dengan segitiga BCE. Kalau sudah selesai mengerjakan tugas, kalian bisa mengerjakan pengayaan untuk meningkatkan pemahaman kalian. Buktikan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD. Di sini ada dua gambar yang berbeda. Yang kedua, kalian disuruh menentukan panjang CD dan panjang AD. Yang ketiga, tentukan pasangan segitiga yang saling kongruen dan sekaligus membuktikan. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam matematika.